Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kita muliakan, mantan-mantan direksi Bank Bidayah, ada Pak Kodradi, mantan dirut malahan. Kemudian kepala urusan ada Pak Helmi Hussein, dan senior-senior semua yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus juga berterima kasih kepada jajaran pengurus alumni Bank Bidayah yang untuk kesekian kalinya memberikan kehormatan kepada saya untuk ikut berbagi kajian-kajian keislaman dalam acara pengajian bulanan kita. Kali ini kita berada pada tanggal 31 Agustus 2024. Yang saya masih beranggapan kita masih suasana Agustusan, kira-kira begitu ya. Sehingga ketika ditanya oleh panitia topiknya apa, saya bilang topiknya tentang keislaman dan keindonesiaan saja. Untuk merefresh tentang nasionalisme kita, kebangsaan kita, keindonesiaan kita yang kita kaitkan dengan keberislaman kita. Yang kebetulan pada waktu saya dihubungi untuk minta topik, baru saja saya mengisi materi yang judulnya sama, dengan bahan presentasi yang lengkap gitu ya, di pengajian Dewan Gubernur Bank Indonesia. Tanggal 12 Agustus 2014, waktu itu hari Senin, saya diminta ngisi materi hal ini. Karena itu saya sebetulnya materinya saya siapkan, tidak saya siapkan apa-apa, kecuali saya bawa materi yang bekas saya pakai di Bank Indonesia, tanggal 12 Agustus. Tapi sayang sekali Bapak Ibu, saya mohon maaf juga, bahwa saya bawa laptop, tapi tidak bawa konverternya, gitu. Sehingga antara laptop saya dengan InFocus itu nggak bisa disambungkan. Tadi pengurus sudah berusaha untuk mencari konverternya, ternyata nggak ketemu gitu. Akhirnya saya mohon maaf, materinya akan saya sampaikan secara lepas aja gitu ya. Kecuali kalau ada hal-hal yang saya merasa perlu saya tulis di whiteboard, nanti saya tulis saja. Ya, mudah-mudahan nggak mengurangi kajian kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bicara keislaman dan keindonesiaan. Saya ada outline saya, pertama antara keislaman kita dan keindonesiaan kita. Kedua, peran kita sebagai Muslim Indonesia, ya, dan sekaligus tanggung jawab kita sebagai Muslim Indonesia. Ketiga, potensi Indonesia, ya, potensi apa? Potensi untuk memimpin kebangunan peradaban dunia Islam di masa yang akan datang. Dan yang keempat, potensi atau mencontoh Nabi Muhammad, ya, karena beliau adalah uswatun hasanah kita, contoh terbaik kita, maka kalau kita ingin menjadikan Indonesia ini menjadi pemimpin kebangkitan peradaban dunia Islam, ya kita contoh beliau, kira-kira begitu. Dan terakhir kita simpulkan, itulah kira-kira materi, ada 5 butir materi, 5 butir chapter gitu deh, 5 chapter. Kita mulai saja di bagian pertama, antara keislaman kita dan keindonesiaan kita. Di sini saya mengingatkan ya bahwa kita memang tidak bisa dan tidak boleh memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan. Apalagi kita umat Islam Indonesia, gitu. Kenapa? Karena di mata dunia Indonesia ini adalah bangsa Muslim yang terbesar di muka bumi, tapi sekaligus juga paling menonjol. Kira-kira begitu. Terutama di kalangan para scholars, ya, para ahli, ya, para ahli sosiologi, ahli sejarah, ahli sosiologi agama dan sebagainya. Itu akan melihatnya Indonesia ini adalah negeri Muslim yang sangat menonjol. Kira-kira begitu.
Coba kita hitung yuk, ya. Indonesia dengan 270 juta penduduknya, itu 87% kurang lebih Muslim. Itu berarti yang Muslim di Indonesia itu ada 240 juta. Ini datanya ada, saya tabelnya lengkap nih, ya, negara-negara Timur Tengah dan sebagainya. Dengan 240 juta umat Islam ada di Indonesia, itu berarti menduduki posisi 12% dari seluruh Muslim dunia. Yang ada 2 miliar. Jadi Muslim dunia 2 miliar, 12%-nya ada di Indonesia kurang lebih, kira-kira begitu. Kalau selama ini kita beranggapan atau berpikiran bahwa pusat umat Islam itu ada di Timur Tengah dan di Afrika Utara, coba kita lihat jumlah umat Islam mereka. Ini data yang saya kumpulkan menjelang saya ngisi materi di Bank Indonesia, jadi kira-kira 3 minggu yang lalu lah. Jadi masih fresh nih data nih. Ternyata saudara-saudara kita yang Muslim di Afrika Utara, itu totalnya jumlahnya cuma 205 juta. Ya. Indonesia 240. Masalahnya, negara-negara Muslim di Afrika Utara itu terpecah belah, terfragmentasi menjadi 5 negara. Ada Mesir, ada Libya, ada Tunisia, ada Maroko, dan ada Algeria. Jadi kalau kita rata-ratakan dari total 205 juta dibagi 5 negara, itu kira-kira per negara cuma 41 juta kan, Mbak? Per negara tuh, rata-ratanya. Sementara di Indonesia kita bandingkan, 41 juta tuh ukurannya provinsi saja. Gitu. Kalau kita bicara provinsi Jawa Timur, jumlah umat Islamnya lebih dari 41 juta. Jawa Tengah juga kurang lebih sama. Jadi bandingkan Jawa Tengah saja sudah selesai tuh. Bahkan Jawa Barat jumlah umat Islamnya itu 48 juta. Jauh lebih tinggi daripada rata-rata per negara di Afrika Utara. Terus kalau kita beranggapan bahwa pusat umat Islam itu ada di Timur Tengah, ternyata ini data terakhir juga nih, data kira-kira 3 minggu yang lalu. Saya kumpulkan data jumlah umat Islam di Timur Tengah, itu memang lebih tinggi dari kita. Jumlahnya 335 juta, Pak. 335 juta. Tapi lebih parah, mereka itu terfragmentasi, terpecah menjadi 17 negara. Gitu. Timur Tengah itu 17 negara loh, Pak. Ada negara yang ternyata jumlah umat Islamnya cuma 1 juta. Kalau kita bandingkan dengan DKI aja nggak ada apa-apanya, ini satu negara. Negara mana itu? Bahrain. Bahrain itu cuma 1 juta, kira-kira paling banyak 1,2 juta jumlah umat Islamnya. Yang lain-lain kalau kita bagi total Timur Tengah Muslimnya itu 335 juta, dibagi 17 negara, Bapak Ibu bagi aja. Itu per negara cuma 19 jutaan kira-kira. Antara 19 sampai 20 juta. Itu bandingannya cukup umat Islam yang ada di DKI tambah Bekasi aja udah selesai, kira-kira begitu. Atau DKI tambah Depok aja. Itu mereka satu negara, kita cuma satu provinsi ditambah Depok, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, kalau kita berpikir pusat umat Islam itu ada di Timur Tengah atau Afrika Utara, kita keliru. Umat Islam itu kumpulnya di Indonesia. Gitu. Lebih parah lagi, setelah mereka terfragmentasi menjadi puluhan, belasan negara, gitu ya. Mereka itu Timur Tengah plus Afrika Utara itu cuma satu suku, Pak. Satu suku, namanya suku Arab. Walaupun ada pecahannya, ada subsuku, yaitu ada Arab Turki, ada Arab Persia, ada Arab Berber, ada Arab apalagi ada 5 subsuku, tapi semuanya Arab, kira-kira begitu. Bandingkan dengan Indonesia dengan 240 juta, kita ini terdiri lebih dari 300 suku, nah, kira-kira gitu, dengan bahasa yang berbeda-beda pula. Artinya apa? Di sini kita harus bersyukur banget nih. 300 suku lebih kumpul di Indonesia dengan terpecah 17.000 pulau, katanya kan kurang lebih. Tapi kita bisa bersatu menjadi NKRI. Nah gitu. Mereka satu suku saja, itu terbelah menjadi 17 negara. Padahal mereka kan dataran saja. Jadi bukan terpecah menjadi pulau-pulau, tapi terbelah-belah seperti itu. Itulah makanya kita kembali mengatakan bahwa kita tidak bisa memisahkan antara keislaman kita dengan keindonesiaan. Ketika kita berpikir Indonesia, maka inilah pusat umat Islam yang paling kelihatan menonjol. Utuh 300 suku lebih,
bisa berkumpul di satu negara. Sebaliknya, ketika kita bicara Islam, maka kita harus menyadari pusat umat Islam itu adanya di Indonesia. Jadi antara Islam dengan Indonesia ya nggak bisa kita pisahkan. Ya gitu kira-kira. Nah, masalahnya, ini masalah yang kita harus hati-hati betul, kira-kira begitu. Yang kita harus menjadi perhatian kita di umat Islam Indonesia. Yaitu, ternyata sudah lama, Pak, paling tidak yang paling kenceng nih 100 tahun terakhir. Para ahli, para scholars, para ilmuwan, terutama ilmuwan sejarah, ilmuwan sosiologi, ilmuwan agama, ilmuwan sosiologi agama, politikus dan sebagainya, ilmuwan politik ya, itu selalu mengaitkan sukses tidak suksesnya sebuah bangsa, sebuah negara, dikaitkan dengan agamanya, agama mayoritas. Gitu kira-kira. Sehingga ketika satu negara itu sukses peradabannya, ekonominya bagus, edukasinya bagus, inovasinya bagus, teknologinya bagus, dan sebagainya, peradabannya sukses, maka yang dapat nama baik, dapat citra positif, dapat kredit point, istilah kita, itu adalah agama mayoritasnya. Gitu. Sebaliknya, ketika satu bangsa itu nggak sukses-sukses, apalagi terpuruk, apalagi pecah belah, berantakan gitu ya, maka yang kena getahnya, yang dapat discredit point, yang dapat citra negatif, itu adalah agama mayoritasnya. Nah, kira-kira begitu. Kenapa saya katakan ini sudah lama sekali teori ini atau pandangan ini di kalangan para ilmuwan sudah lama sekali? Karena memang sudah sejak dulu zaman Romawi. Ketika banyak sekali dulu ahli sejarah yang mengatakan Romawi itu bisa sukses karena menguasai Yunani dan kemudian dia belajar filsafat dan belajar mitologi Yunani. Yaitu mitologi apa namanya tuh yang Yunani itu? Yang percayaan-percayaan pada dewa-dewa segala macam itu. Ya, mitologi, saya lupa itu namanya. Jadi intinya, ntar saya ambil sini. Helenisme, ya, Helenisme. Jadi intinya dari dulu sudah diklaim bahwa Romawi dulu pernah sukses, itu disebabkan karena kuatnya mereka berpegang pada mitologi atau agama Helenis, begitu. Tapi kemudian kita jump aja, kita lompat saja yang saya bilang 100 tahun terakhir, yaitu kita mengambil teori dari Weber, Max Weber. Max Weber ini adalah sarjana Jerman yang tertarik pada Amerika, ingin studi terhadap Amerika. Kenapa? Karena Amerika itu kok bangsa imigran, bangsa yang hijrah dari Eropa, lari ke Amerika karena konflik di Eropa, dia lari ke Amerika, tapi kok bisa sukses luar biasa gitu. Konfliknya konflik apa? Konflik antara Katolik dengan Protestan di Eropa. Karena mereka Protestan, terdesak oleh Katolik, akhirnya hijrah ke Amerika dan hijrah ke Australia, kan gitu. Sehingga Amerika itu dominan, para pemimpin dan penduduknya adalah penganut Protestan. Nah, Weber ini tertarik. Dia ingin meneliti apa sih pengaruh dari Protestan terhadap suksesnya bangsa Amerika. Kira-kira begitu. Dan dia kemudian membangun tesis yang sangat terkenal. Saya kira kalau kita belajar sosiologi, pertama kita mungkin tidak kenal dengan Weber. Sama orang belajar fisika pasti kenal Einstein, kira-kira begitulah ya. Dan kemudian tidak mungkin kita tidak mengenal tentang teori yang sangat dipromot oleh Weber, yaitu bahwa Amerika itu sukses karena Protestan. Begitu. Maka dia menulis buku, terbit tahun 1905, kita belum hadir nih, tapi saya baca bukunya. Judulnya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Etika Protestan dan semangat kapitalisme. Kalau kita peras isi buku itu, kita simpulkan, simpulannya itu, bahwa Amerika bisa sukses karena kuatnya para pemimpin dan rakyat masyarakat Amerika berpegang pada ajaran Protestan. Gitu. Dari sini, tadi yang saya katakan, ketika Amerika sukses, agama mayoritasnya dapat kredit point. Protestan dapat citra positif, kan begitu. Artinya sejak saat itu, teman-teman kita yang Protestan menjadi lebih mudah berdakwah, tanda kutip dakwah ya, tanda kutip.
Untuk menjelaskan kepada dunia, lihat tuh contoh. Sebuah bangsa yang berpedoman pada ajaran Protestan bisa berhasil, seperti Amerika. Kira-kira begitu. Jadi Protestan dapat credit point. Kemudian, dari Weber 1905 menerbitkan buku The Protestant Ethic tadi, 1985, saya lompat-lompat saja. Kalau artikel-artikel yang sifatnya buku-buku yang kecil-kecil banyak ya, tapi saya ambil nama-nama besar saja. 1985, seorang sosiolog Amerika namanya Robert N. Bellah. Dia menggunakan cara berpikir yang sama yang digunakan oleh Weber, yaitu ingin melihat hubungan antara agama mayoritas dengan kesuksesan sebuah bangsa. Kemudian dia tertarik pada Jepang. Karena sama, Jepang itu adalah bangsa yang hancur-hancuran kalah di Perang Dunia Kedua, tapi hanya dalam tempo belasan tahun bisa bangkit kembali menjadi mimpin peradaban lagi, sukses teknologinya, sukses inovasinya, dan sebagainya. Kok bisa? Gitu. Dan yang menonjol dari Jepang itu kejujurannya, misalnya masyarakatnya, disiplinnya, dan sebagainya. Kok bisa? Maka dia meneliti bangsa Jepang, dan kemudian dia menulis buku, terbit 1985, judulnya Tokugawa Religion. Agama Tokugawa. Maksudnya adalah agama yang dianut oleh klan Tokugawa yang memimpin Jepang pada waktu itu. Kesimpulan buku itu mirip seperti kesimpulan bukunya Weber, yaitu klaim, sebuah tesis yang mengklaim bahwa Jepang pun bisa bangkit dalam waktu singkat dan bisa sukses menjadi bangsa yang salah satu pemimpin peradaban dunia, itu disebabkan karena kuatnya, kerasnya para pemimpin Jepang dan rakyat Jepang, masyarakat Jepang itu berpegang pada etika yang dianut oleh klan Tokugawa. Atau agama, bukan hanya etika, tapi agama Tokugawa. Makanya judul bukunya Tokugawa Religion. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pak. Sudah terbit tahun berapa itu? Tahun 90-an lah kira-kira. Yang dimaksud agama yang dianut oleh klan Tokugawa itu agama apa? Ada 3 agama. Yang pertama Zen Buddhism, kedua Shinto, ketiga Confucianisme. Gitu. Inilah agama orang-orang Jepang yang katanya dipegang keras oleh penganutnya di Jepang yang membuat mereka sukses. Jadi, sekali lagi, Jepang sukses, 3 agama mayoritas Jepang itu dapat credit point. Zen Buddhism naik citranya, Shinto naik citranya, dan kemudian Confucianisme juga naik gengsinya, kira-kira begitu. Saya lompat yang terbaru. 2021, ya, terbit satu buku, judulnya Confucianism Today and the Future of the Ideology. Agama Konghucu hari ini dan masa depan ideologi, gitu kira-kira. Ditulis oleh seorang profesor dari Singapura, namanya Logan Masilimani. Bapak Google aja, Logan Masilimani, profesor ngajar di universitas di Singapura, tapi dia keturunan India. Dari namanya aja kelihatannya, Logan Masilimani. Di buku itu dia mengklaim, clear, bahwa bangsa-bangsa yang sekarang ini kelihatannya sedang bangkit di Asia, itu clear adalah bangsa-bangsa yang berbasis Konghucu. Gitu. Apa itu? Dimulai dari 4 negara yang lebih dulu sukses peradabannya di Asia. 4 negara kecil. Yang dulu, tahun-tahun 2000-an, awal atau tahun 90-an akhir, kita mengenalnya dengan istilah DNICs. The Newly Industrializing Countries. Atau negara-negara terindustrialisasi baru. Jadi negara-negara yang lebih awal mengalami industrialisasi di Asia. Apa itu 4 negara ini? Hong Kong, Singapura, Taiwan, Thailand. 4 negara ini. Dulu terkenal sekali, NICs ya. Ternyata 4 negara kecil di Asia yang lebih dulu sukses ini, kalau kita lihat semuanya adalah berbasis Konghucu. Nulisnya semua pakai huruf kanji, gitu. Agama mayoritas adalah Konghucu. Maka Logan Masilimani juga mengklaim, dengan tadi bukunya itu The Confucianism Today, agama Konghucu hari ini, dia mengklaim bangkitnya negara-negara Asia yang kecil-kecil, ya,
Itu disebabkan karena kuatnya mereka berpegang pada agama Konghucu. Karena mereka adalah empat negara ini adalah negara-negara berbasis Konghucu atau dominan mayoritas agamanya Konghucu, maka mereka sering disebut juga, di samping disebut NICs ya, Newly Industrializing Countries, sering juga disebut the Little Dragons, kan? Naga-naga kecil. Kenapa pakai istilah naga? Karena naga adalah simbol dari agama Konghucu, gitu. Jadi the Little Dragons atau the NICs. Apalagi kata Logan, setelah 4 negara kecil di Asia lebih dulu sukses peradabannya, apalagi sekarang jelas sekali disusul oleh Cina besar, Cina daratan, RRC, Tiongkok, yang juga kira-kira 5 tahun, 10 tahun terakhir kelihatan betul teknologinya bangkit, edukasinya bangkit, ekonominya bangkit, dan sebagainya, yaitu Cina besar, Tiongkok. Gitu. Jadi, klaim bahwa agama Konghucu, Tiongkok tentu saja berbasis Konghucu juga. Agama Konghucu telah terbukti berhasil membangun Cina-Cina kecil atau naga-naga kecil maupun naga besar, itu menjadi negara yang lebih dulu sukses di Asia, itu semakin kuat. Kira-kira begitu. Ini yang saya mengatakan kita harus hati-hati. Kita harus menjadi bahan renungan dan bahan berpikir keberislaman kita. Gitu. Tadi saya mengatakan kan, ketika kita menyadari Indonesia ini adalah bangsa muslim yang sangat menonjol di muka bumi, sukses tidak suksesnya Indonesia, itu akan langsung menyangkut masalah kredit dan diskredit point bagi Islam. Artinya, kalau Indonesia ini sukses, maka Islam akan dapat kredit point, akan dapat citra positif. Orang akan mengatakan, lihat Indonesia, mayoritas muslim sukses juga gitu. Jadi akan muncul pasti tesis-tesis di masa yang akan datang yang mengaitkan antara Islam yang dominan di Indonesia dengan kesuksesan Indonesia. Kan begitu. Tapi kan bisa sebaliknya Bapak Ibu. Kalau ternyata Indonesia ini nggak sukses-sukses, apalagi terpuruk, apalagi konflik pecah berantakan, maka orang akan mudah mengatakan, lihat, negara muslim terbesar di muka bumi yang sangat menonjol di Indonesia, nggak sukses juga. Gitu. Artinya memang Islam tidak bisa membawa kesuksesan kepada kita. Kira-kira begitu. Kebetulan pula, kita umat Islam nggak punya satu contoh. Satu negara saja, sebutkan satu negara saja di dunia ini, yang mayoritas muslim, artinya negara muslim, ukurannya sederhana lah. Yang kira-kira 60% penduduknya lebih, 60% lebih itu beragama Islam. Kasih contoh kepada saya, yang sukses peradabannya. Dalam arti ekonominya sukses, inovasinya sukses, edukasinya tinggi, Human Development Index-nya tinggi, dan sebagainya. Dan indeks-indeks global competitive. Kenapa? Namibia. Namibia nanti saya ujukin Pak ininya Pak. Apa namanya Human Development Index-nya Pak. Human Development Index, negara-negara muslim itu biasanya di ranking ke 80 ke atas di bawah, Pak. 1 sampai 40 kita tidak menemukan satupun negeri muslim yang ranking Human Development Index tertinggi. Kita Indonesia rankingnya ke berapa? 111. Ya, Human Development Index-nya di atas 100 malahan kita. Education Index kita berapa rankingnya? 115. Jauh di bawah dari 180 negara. Gitu. Jadi dari sini saya ingin membangun satu paradigma berpikir bahwa sebagai umat Islam Indonesia, kita ini, itu mestinya membangun kesadaran ini dan membangun kesadaran bahwa kita mestinya punya rasa tanggung jawab yang lebih besar untuk jagain Indonesia, bangun Indonesia, jangan sampai Indonesia ini terpuruk-puruk seperti negara-negara muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara. Dan sebaliknya kita bikin Indonesia ini sukses, karena dengan begitu kita dakwah banget. Nah itu poinnya tuh. Dedicated terhadap Indonesia, membangun Indonesia, setia dan terus jagain Indonesia, itu dakwah banget menurut saya. Jadi jangan membayangkan dakwah itu hanya bicara di forum kayak begini, bicara di mimbar, jadi khotib, jadi kiai, jadi segala macam. Itu ya dakwah lah, tapi dakwah yang bisa dilakukan oleh setiap muslim Indonesia, itu adalah dakwah jagain Indonesia. Kira-kira gitu. Itulah kembali kepada antara keislaman dan keindonesiaan kita nggak bisa kita pisahkan. Kalau kita ingin menjadi orang muslim yang baik, mesti kita akan menjadi orang Indonesia yang baik. Dan sebaliknya,
Menjadi orang Indonesia yang baik, sebagai Muslim, kita juga harus menjadi Muslim yang baik. Kira-kira begitu. Nggak bisa kita pisahkan. Nah, saya lompat saja ke materi yang pernah saya sampaikan di pengajian yang lalu. Ya, waktu itu kan topiknya tentang apa itu, membungkus atau mengungkap kembali yang tersisa dari Ramadan kalau nggak salah. Waktu itu kan dalam rangka masih suasana Idul Fitri, suasana halal bihalal. Jadi saya mengangkat satu materi, yuk kita evaluasi Ramadan dan Idul Fitri kita, kemudian kita ambil protein-protein yang bermutu, kira-kira gitu untuk kita bawa pulang, untuk kita ini. Sama ketika kita pesta, ya kan Ramadan itu seperti pesta spiritual gitu ya. Sama seperti kita pesta di ini kan biasanya yang dimakan oleh para hadirin dan sebagainya di pesta begitu kan biasanya kan karbohidratnya ya Pak Ben ya. Protein yang sehat malahan kadang-kadang nggak dimakan gitu ya. Apalagi sayur-sayurannya yang penuh dengan apa namanya serat dan sebagainya. Nah, waktu itu saya mengingatkan banyak sekali sajian-sajian spiritual Ramadan yang kita tidak makan, yang kita makan justru karbonya. Apa karbonya waktu itu? Saya umpamakan karbonya Ramadan itu adalah ritualnya. Sholatnya, itu yang kita hitung-hitung. Kemudian tadarusnya, yang itu kita hitung. Kemudian apalagi iktikafnya di masjid, itu yang kita hitung. Itu kira-kira karbonya lah, kira-kira gitu. Bukan berarti nggak perlu. Yang namanya kesehatan itu karbo juga perlu juga. Wajib kita setiap hari ngisi tubuh kita dengan karbo. Tapi kalau karbonya melulu, proteinnya kurang, yang ada adalah kena diabetes, katakan gitu ya. Ya, yang ada adalah kita kena gula, badan kegemukan dan sebagainya. Kira-kira begitu. Dan kurang produktif karena beban gula. Nah, salah satu sub materi saya di kajian tentang membungkus atau menghimpun hal-hal yang tersisa atau protein yang tersisa dari Ramadan waktu itu, sebelumnya salah satu bab saya menjelaskan tentang parahnya kebangkrutannya peradaban dunia Islam sekarang ini gitu. Kalau Bapak Ibu ingat ya, ada satu bab 3 nih yang saya kasih judul kita ini bangkrut, ya tanda kutip, memang tanda tanya gitu. Tetapi dari data yang ada dan saya mengutip seorang ulama besar dari India namanya Abu Hasan Ali An-Nadwi. Ya produktif dia, ini ulama intelektual ya, ulama muslim India, produktif sekali dalam satu pendapat ya ketika dia membahas tentang peradaban umat Islam sekarang ini. Dia yang mengatakan bahwa kita di dunia Islam peradaban kita itu bukan lagi declining katanya, bukan lagi menurun, udah mau menurun gimana lagi, kita udah paling bawah. Kira-kira begitu ya. Kita ini memang sudah, we are in the bankruptcy era. Kita ini sekarang ini adalah dalam era kebangkrutan. Kira-kira begitu. Jadi seorang ulama besar sudah memvonis dunia Islam sekarang ini dalam kebangkrutan. Kebangkrutan apa? Kebangkrutan peradaban. Waktu itu saya ungkap materi ini dalam kaitan bahwa kenapa kita begitu. Ya dengan penuh data ya Pak ya. Makanya data tadi Pak itu ya bilang mengenai apa namanya tadi negara mana itu kan saya sajikan datanya. Sayang sekali nggak bisa tampil di sini ya. Datanya saya lengkap nih Pak. Data Human Development Index yang menggambarkan indeks-indeks yang diukur oleh PBB setiap tahun itu, indeks perkembangan manusia IPM. Ya, saya punya itu datanya 1 sampai 100 sampai kemudian saya tampilkan juga data indeks kalau tadi indeks pembangunan manusia, ada indeks daya saing global, Global Competitiveness Index. Jadi negara-negara diukur daya saingnya, inovasinya dan sebagainya. Kelihatan juga bahwa negara-negara muslim adanya di bawah gitu. Saya angkat juga di situ data tentang, ini ada nih di depan saya. Data tentang GII, Global Innovativeness Index. Indeks kemampuan inovasinya negara-negara di dunia. Selalu diukur 180 negara lebih itu biasanya. Sama negara-negara muslim adanya di bawah gitu, kemampuan inovasinya. Bahkan saya ungkap juga education index, indeks pendidikan negara-negara di dunia ini diukur oleh PBB juga. Sama, Pak. 1 sampai 80 itu hampir nggak ada negara muslim. Itu indeks pendidikan itu adalah negara-negara non muslim. Dan yang paling parah, kalau Bapak Ibu ingat saya tampilkan pada waktu itu yang paling parah, paling ironis, itu adalah indeks keislaman. Yang diukur keislaman loh. Yang ukur bukan orang kafir, bukan orang non-Islam, tapi kumpulan para profesor muslim yang berbasis di Washington. Awalnya mereka dulu mendirikan yayasan namanya Islamicity Foundation di George Washington University.
Profesor-profesor Muslim ada yang dari Mesir, ada dari Asia, dari Iran, dari segala macam kumpul mendirikan yayasan Islamicity Index, mengukur keislaman, indeks keislaman. Tapi sekarang sudah menyebar, Kak. Seluruh Amerika tuh banyak sekali profesor ikut kontribusi yang rata-rata Muslim. Mereka yang bikin ukuran, mereka yang mengukur dunia ini, bangsa-bangsa di dunia tentang indeks keislamannya. Ternyata 1-40 tertinggi di dunia, terbaik indeks keislamannya. Nggak ada satupun negeri Muslim. Nah, kira-kira begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi bagaimana yang diukur indeks keislaman? Tapi 1-40 semua diisi oleh negara-negara yang non-Muslim. Begitu. Jadi itulah kira-kira makanya Abu Hasan Ali An-Nadwi sampai mengatakan kita ini sudah di dunia kebangkrutan. Nah, pada waktu itu, setelah saya mengungkapkan data itu semua, relevansinya apa saya mengungkapkan itu? Relevansinya adalah ketika saya mengevaluasi Ramadan kita waktu itu, yang kesimpulannya sederhana. Kita ini, kenapa kita begitu? Gitu. Kenapa kita begini? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang paling tinggi. Nggak ada yang mengatasi Islam. Kita yakin banget. Bapak Ibu yakin nggak kalau Islam kita jalankan dengan benar, dunia ini kita akan sukses? Yakin kan? Iman kita. Karena Islam itu mengajarkan kita tentang hidup dunia, mengajarkan kita tentang hidup akhirat, begitu kan? Sukses. Doa kita aja kan Robbana atina fid dunya hasanah. Itu kan Quran, surah Al-Baqarah itu. Ya, ngajarin kita untuk berdoa minta sukses di dunia. Ya, kemudian wala tansa nasibaka minad dunya, kata Quran juga. Kamu memang silakan mencari akhiratmu karena akhirat itu penting. Tapi jangan sekali-kali kamu lupakan pada duniamu, urusan duniamu. Ya, kata seorang ulama yang saya suka nih statementnya ini. Akhirat itu memang lebih penting atau lebih dahsyat daripada dunia, kira-kira gitu. Tetapi dunia ini terlalu penting untuk kita abaikan, untuk kita anggap remeh. Itu kan pandangan Islam kayak begitu. Coba renungkan, ada nggak ajaran Islam yang kira-kira ini mengajarkan kepada kita? Ada nggak yang kira-kira mengajarkan kita ini umat Islam yang penting suksesnya di akhirat aja nanti, ya? Nggak apa-apalah dunia ini dikuasai oleh orang-orang non-Islam, orang-orang kafir, nggak apa-apa gitu. Saya nggak ketemu, Pak. Ya, nggak ketemu ajaran Islam yang kayak begitu. Yang ada adalah Nabi Muhammad kita, Nabi kita itu terbukti dakwah cuma 23 tahun, di tengah bangsa Arab yang kerjanya bertikai, berperang, bermusuhan, saling membenci satu dengan yang lain. Suku yang kuat mengalahkan suku yang lemah, dan suku yang lemah itu laki-lakinya dijadikan budak. Perempuannya yang cantik-cantik dirampas. Puluhan tahun, ratusan tahun bangsa Arab begitu kerjaannya. Bertikai terus. Nah, oleh Nabi dakwah di cuma 23 tahun, lebih spesial sebetulnya 10 tahun terakhir setelah beliau hijrah, itu berubah bangsa Arab itu yang tadinya bermusuhan, memperbudak dan sebagainya, itu menjadi bangsa yang sangat menghormati kemanusiaan, bangsa yang sangat menghormati dan menggilai ilmu pengetahuan, menghormati ulama, mencintai kedamaian dan sebagainya. Kok bisa Nabi Muhammad itu begitu loh, gitu loh. Nabi Muhammad itu kalau kita yang memuji-muji beliau, bahwa Nabi Muhammad itu sukses bukan hanya ngajarin kita sholat, ngajarin kita agama, ngajarin kita, tapi juga sukses dalam membuat bangsa Arab yang jahiliyah menjadi pemimpin peradaban sampai 700 tahun. Kan gitu ya. Kalau kita yang klaim-klaim seperti itu, ya wajarlah kita orang Islam. Nabi Muhammad kita anggap, kita selalu akui atau kita puji-puji sebagai Nabi yang paling hebat, kan begitu ya. Tapi kan saya sering ungkapkan, yang mengklaim dan menghormati dan merekognisi dan menghargai Nabi Muhammad itu sebagai Nabi atau orang terhebat, bukan hanya Nabi, itu bukan kita saja. Para scholar non-Muslim pun begitu. Ya, para ahli non-Islam ketika mereka mempelajari sejarah, kan banyak contohnya Pak. Ya, coba kita ungkap lah beberapa misalnya. Ini ada di materi saya sebetulnya. Misalnya kayak dulu ada Max Weber lagi. Saya kembali Max Weber ya, karena dulu memang saya pembaca bukunya Max Weber. Max Weber itu mengatakan di antara semua nabi itu yang paling besar prestasi peradabannya. Peradaban itu artinya sukses dunia Pak. Gampangnya atina fid dunya hasanah itu peradaban kira-kira gitu ya. Yang paling menonjol perjuangan dan kesuksesan peradabannya itu cuma Muhammad dan Musa, begitu. Nabi-nabi lain nggak kelihatan Pak, ya perjuangan itu begitu.
Karena itu Weber juga sering mengistilahkan dua nabi ini bukan hanya civilization prophets, ya, nabi peradaban, tapi juga the armed prophets. Bahkan mereka sampai harus membawa senjata untuk memperjuangkan peradaban masyarakat pada waktu itu. Tapi dia kemudian membandingkan. Tapi dibandingkan antara Muhammad dengan Musa, itu jauh. Kira-kira begitu prestasinya. Kira-kira begini. Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk melaksanakan dua misi sebetulnya. Ini ada di Quran, Pak. Jadi Weber itu cocok juga dengan teori dia dengan apa yang dia ada didokumentasikan di Quran juga cocok ya, sama. Dikatakan menjalankan dua misi perintah Allah terkait dengan peradaban, bukan terkait dengan mengajarkan agama dalam tanda kutip agama ritual gitu ya. Yaitu pertama adalah misi membebaskan Bani Israel dari penindasan dan perbudakan Fir'aun dan masyarakat Mesir. Yang kedua adalah membawa pulang Bani Israel ke Palestina Selatan. Kampung halaman mereka, yaitu dulu namanya Kanaan. Bahasa Inggrisnya Canaan, ya. Yang sekarang kurang lebih Hebron, Palestina Selatan. Untuk itu Nabi Musa tidak sendirian kan, dibantu oleh saudaranya, siapa namanya? Nabi Harun, berdua gitu ya. Itu membujuk Bani Israel agar mau, yuk kita keluar dari Mesir, jangan terus diperbudak oleh Fir'aun, kita harus melarikan diri, pulang ke kampung halaman kita gitu. Dan itu butuh waktu 40 tahun. Untuk Nabi Musa berdakwah, membujuk Bani Israel untuk mau melarikan diri. Setelah 40 tahun berhasil, terjadilah peristiwa Eksodus yang sangat terkenal itu. Nabi Musa bisa membawa sekitar 1 juta Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Dan kemudian terjadi peristiwa mukjizat pembelahan Laut Merah. Nabi Musa berhasil membelah Laut Merah dan Firaun dan tentaranya yang mengejar Musa dan umatnya itu tenggelam di Laut Merah. Kan begitu. Artinya separuh perjuangan atau misi pertama itu berhasil. Butuh waktu berapa tahun tadi? 40 gitu ya. Tapi apa yang terjadi setelah Musa dan Bani Israel itu berhasil menyeberangi Laut Merah? Beliau serta seluruh Bani Israel itu terlunta-lunta dan terdampar-dampar di Sinai, Pak, di pebukitan Sinai. Dan 40 tahun kemudian Nabi Musa wafat di situ. Jadi 80 tahun. Misi yang kedua berhasil nggak? Nggak berhasil. Nggak berhasil membawa pulang Bani Israel ke Palestina Selatan atau ke Kanaan. Siapa yang kemudian akhirnya membawa Bani Israel ke Palestina Selatan? Nanti itu anak cucu keturunan beliau, ya, dengan pemimpin namanya Tolut. Ini juga ada di Quran, Pak. Ini cerita bukan versi Weber saja, di Quran juga begitu. Dengan pemimpin raja mereka namanya Tolut, ya. Kemudian ada seorang anak remaja, anak muda namanya Daud, ya. David kalau kata orang Nasrani dan Yahudi, Daud sebagai anak remaja yang kemudian dua orang ini leadershipnya hebat dan kemudian berhasil membujuk Bani Israel untuk mau berbondong-bondong ke Palestina Selatan. Dan akhirnya terjadilah pertempuran dengan penguasa Palestina waktu itu, yaitu Jalut atau Goliat dalam bahasa Inggrisnya. Yang kemudian Tolut sebagai pemimpin Israel kalah, mati di situ, meninggal, dan kemudian digantikan oleh Daud, tapi Daudlah yang berhasil membunuh Jalut. Maka orang Barat mengatakan David killed Goliath. Ya, David berhasil membunuh membunuh Jalut, dan kemudian Bani Israel membangun kerajaan baru dipimpin oleh Nabi Daud. Kira-kira di situ. Jadi Weber mengatakan untuk dua buah misi yang relatif sederhana, di tengah Bani Israel yang hanya 12 suku, tidak saling berperang satu dengan yang lain, tidak saling bermusuhan, akur-akur aja, paling beda-beda pendapat satu dengan yang lain. Tapi Nabi Musa butuh waktu 80 tahun dan hanya berhasil 50%, kira-kira begitu. Yaitu misi yang pertama. Misi yang kedua harus dilanjutkan oleh anak cucu beliau setelah sekian puluh tahun kemudian. Bandingkan, kata Weber, dengan Muhammad. Muhammad itu diutus di tengah bangsa Arab yang luar biasa. Yang Quran mengatakan bangsa yang mati, ya. Auman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Kata Quran seperti itu. Kata Quran, apakah sama bangsa yang mati, mayat, bukan bangsa ya, mayitan aja, mayat yang mayat, ya. Kemudian mayat itu diberikan cahaya sehingga dia bisa hidup dan bangkit, jalan dan memimpin umat manusia, dibandingkan dengan mayat yang tidak diberikan cahaya, yang tidak bisa keluar dari kegelapannya. Kira-kira gitu ayat itu kan. Surah apa itu? Saya lupa itu. Nah, para mufassirin mengatakan
ayat itu menyebut kata mayitan, tentu bukan mayat jenazah itu gitu. Kalau mayitan, masa sih Quran bicara tentang mayat jenazah yang kemudian dikasih cahaya, kemudian jenazah itu bisa bangkit. Itu kan zombie namanya kan gitu ya. Masa Quran bicara zombie sih gitu. Sehingga para mufassirin mengatakan kata mayitan di situ itu adalah apa namanya metaforik ya, perumpamaan dari bangsa Arab yang mati. Jadi kira-kira apakah sama sebuah bangsa yang mati kemudian diturunkan cahaya? Apa itu cahaya maksudnya di situ? Islam, Quran, Muhammad kan gitu ya, diturunkan cahaya di tengah mereka sehingga mereka bisa bangkit, yamshi bihi finnas, bisa eksis di tengah-tengah manusia. Kama mathaluhu fi zulumati laisa bikharijin minha. Dibandingkan dengan bangsa yang tidak diberikan cahaya yang terus-menerus mati. Jadi Quran sendiri mengatakan bahwa bangsa Arab itu bangsa yang mati. Ya, ratusan tahun peradabannya mati. Tapi diturunkan Muhammad di situ, diturunkan Quran di situ, diturunkan Islam di situ, serta mereka bangsa Arab itu menjadi bangsa yang sukses peradabannya. Nah, kira-kira gitu. Banyak sekali ya ayat yang artinya yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu bangsa yang kerjanya bermusuhan, jahiliyah, kemudian Islam turun kepada mereka, mereka menjadi bangsa yang sukses, itu bukan kata kita. Itu Quran mengabadikan, mendokumentasikan itu dalam beberapa ayat. Seperti misalnya ayat wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Dan berpeganglah kamu pada tali Allah yang kompak semuanya. Kalian umat Islam, kira-kira gitu. Apa kelanjutnya wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu, dan jangan lagi pecah belah seperti dulu, kan kira-kira begitu. Jadi yang mengatakan bahwa bangsa Arab itu kerjanya pecah belah bukan kita, tapi Quran sendiri mendokumentasikan seperti itu. Ini dalam surah Al-Imran ayat 103 itu, saya ingat itu yang ayat barusan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpeganglah kamu pada tali Allah dan jangan engkau berpecah belah seperti dulu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Apa itu? Idh kuntum a'daan, dulunya kerjaanmu itu saling bermusuhan, kan gitu ya. Saling berperang satu dengan yang lain. Jadi yang mengatakan bahwa bangsa Arab jahiliyah dan kerjanya saling berperang bukan kita, tapi Quran mengatakan begitu. Kuntum a'daan, yang dulunya kamu saling bermusuhan, berperang. Fa'allafa baina qulubikum. Nah, kemudian aku damaikan hati kalian. Jadi Allah damaikan dengan cara apa? Dengan cara Islam turun kepada kalian, dengan cara Muhammad turunkan. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, karena itulah kalian menjadi bersaudara. Nah, kira-kira begitu. Jadi Islam turun di tengah bangsa yang sedang bertikai, itu mempersaudarakan. Nabi Muhammad mempersaudarakan. Jadi kalau ada ustadz yang sekarang ini ngajarin Islam tapi kerjaannya nyala-nyalain orang, bikin runyam ukhuwah Islamiyah kita yang damai-damai aja, bikin bisa saling tegang satu dengan yang lain, itu bukan Islam yang dibawa kemari, tapi tradisi Arab jahiliyah yang dibawa kemari gitu. Saya kadang-kadang suka ini juga gregetan, ustadz kok yang ngimpor ajaran, bukan ajaran Islam yang diimpor dari Timur Tengah, tapi ajaran permusuhannya. Yaitu kebiasaan orang Timur Tengah memang sering bermusuhan sejak zaman jahiliyah dulu. Kok yang itu yang diimpor ke Indonesia gitu. Sehingga Indonesia ini yang sedang membangun peradaban tadi itu harus mengalami ketegangan-ketegangan karena apa namanya persoalan ukhuwah, kira-kira begitu. Itulah kira-kira apa intermezzonya. Nah, kita kembali Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kita, pertama tadi saya inilah supaya sistematis kembali gitu ya. Tadi saya menjelaskan pertama kita tidak bisa memisahkan antara keislaman dan keindonesiaan kita. Kedua, ternyata dunia ini memandang agama mayoritas itu perlu selalu dilihat apa efeknya terhadap penganutnya. Kira-kira begitu. Ketika penganutnya itu sukses, maka diklaim agama mayoritas yang membuat penganut itu sukses. Dan sebaliknya, ketika negara atau bangsa tersebut gagal, tidak sukses, yang kebetulan kita bangsa muslim di dunia ini tidak punya contoh sebuah negara muslim yang sukses, maka yang akan jadi korban adalah, atau yang kena getahnya, yang dapat diskredit poin adalah agama mayoritas. Maka orang dengan akan mudah ketika tidak ada negara muslim yang sukses, apalagi Indonesia, sebagai bangsa muslim yang sangat menonjol, saya mengatakan, ketika kita juga tidak sukses, apalagi mengimpor perpecahan dari Timur Tengah. Ini kalau saya mengatakan perpecahan di Timur Tengah itu kan udah sangat clear ya. Istilahnya sekarang ini apa? Arab Spring ya. Tahu ya Pak ya? Ya istilahnya Arab Spring. Saya sering kadang-kadang ngurut dada ya. Dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an. Mana nih ada dari UBM nggak dulu? Nggak ada yang dari UBM ya. Ya saya tuh kan
hampir tiap tahun ke IDB, Islamic Development Bank gitu ya. Karena kan kita ngurusin TSL dulu Pak, ya apa ya? Ingat ya, kredit-kredit dari IDB, pembiayaan IDB untuk di Indonesia itu dihandle oleh Bank Pemidaya dulu, yang nangani saya gitu. Jadi saya sering rapat tahunan di IDB, Islamic Development Bank itu membawa nama Indonesia, membawa nama Bank Pemidaya gitu kan. Yang membanggakan pada waktu itu tahun 80-an, tahun 90-an itu kompak sekali sebetulnya. Pada waktu itu makanya berdiri OKI kan sebelumnya Pak, ada berdiri macam-macam tuh organisasi-organisasi negara-negara muslim. Tapi kalau kita lihat sekarang, apa yang terjadi? Ya, antar bangsa di sana banyak yang bertikai, intrabangsa dalam satu negara bertikai juga antara pemerintah dengan rakyat, gitu ya, diadu domba dan sebagainya. Antar mazhab pun bertikai. Pada waktu itu, dua negara muslim yang relatif paling dominan mendirikan OKI dan Islamic Development Bank, asal Bapak tahu, itu adalah Saudi Arabia sama Iran. Saudi Arabia itu adalah Wahabi, Iran itu Syiah. Paham ya maksudnya ya? Artinya pada waktu itu mereka kompak banget mendirikan OKI, mendirikan Islamic Development Bank. Sekarang Wahabi sama Syiah, antara Saudi sama Iran, saling pasang jengger satu dengan yang lain. Kan kira-kira begitu. Jadi alih-alih dunia Islam ini membangun peradaban dan kita makin sukses, itu membangun teknologi, membangun ilmu pengetahuan, membangun ekonomi dan sebagainya. Yang terjadi dibandingkan tahun 70 ketika berdiri OKI, tahun 80 ketika kita lagi mesra-mesranya pada waktu itu. Sekarang ini mengalami degradasi dari segi ukhuwah kebangsaan dan ukhuwah mazhab. Ya, yang Wahabi mengkafirkan Syiah, yang Syiah mengkafirkan Wahabi. Ya begitu. That's our life. Kira-kira sekarang itu beragama kita tuh kok katanya abad 21 Masehi, abad 15 Hijriah ini abad kebangkitan keperadaban Islam ya Bapak Ibu, kan sering digadang-gadang seperti itu. Kok yang kita lihat di pusat-pusat Islam kok malahan pertikaian gitu. Mana gejala tanda-tanda kebangkitan peradaban Islamnya di mana? Kira-kira begitu. Yang kita lihat adalah makin prihatin, ada Arab Spring dan sebagainya tadi. Nah, maka saya maaf ya kalau kurang sistematis nih Pak Podradi ya. Jadi sayang banget kalau ada PowerPoint-nya enak nih saya ikutin. Jadi itulah yang saya sampaikan pada pengajian yang lalu. Artinya kita harus satu, sadar keindonesiaan dan keislaman kita nggak bisa kita pisahkan. Kedua, sukses tidak suksesnya Indonesia menyangkut kredit dan diskredit poin bagi Islam. Hati-hati ketika Indonesia ini nggak sukses, kita bisa korbannya itu Islam. Orang akan dengan mudah mengatakan, udahlah kalau negara ada mayoritas muslim, nggak ada yang sukses, kira-kira gitu. Artinya makin susah kita berdakwah, kira-kira begitu kan. Dan ketiga, sebagai muslim Indonesia, kita harus merasa lebih bertanggung jawab untuk jagain dan membangun Indonesia. Ya, jangan sampai Indonesia ini membangun citra buruk bagi Islam, kira-kira begitu. Jadi menjaga Indonesia itu dakwah banget, kira-kira gitu. Yang keempat, tadi kebetulan kita hidup dalam situasi di mana peradaban Islam lagi parah, kira-kira gitu. Sampai ada ulama yang mengatakan kita lagi bangkrut. Berarti perjuangan kita ini dakwah banget membangun Indonesia, yang berarti membangun Islam, membangun citra positif bagi Islam, berarti dakwah banget gitu ya kira-kira. Dan itu tidak harus dilakukan oleh seorang ulama atau siapa. Semua kita bisa ikut kontribusi. Dan yang kedua, berbarengan dengan kita hidup di abad 21 ini, atau abad 15 Hijriah, sebagai abad di mana dunia Islam lagi memang terpuruk, bahkan lagi bangkrut, yang kita gadang-gadang ke depan itu akan menjadi kebangkitan kembali peradaban dunia Islam. Nah, kira-kira gitu ya, sampai di situ nih kira-kira ini. Ketika kita menggadang-gadang abad 21 Masehi atau abad 15 Hijriah sekarang ini sebagai abad the revival of Islamic civilization, abad kebangunan kembali peradaban Islam, itu argumennya banyak banget, Pak. Dan saya dulu yakin banget gitu waktu saya menjadi aktivis di Bapekis, di HMI dan sebagainya. Saya paradigma saya itu terbangun banget dengan ini masa kebangkitan dunia Islam, kira-kira gitu. Salah satu argumen yang kita ambil itu adalah ya kan gini. Umat Islam itu sejak diajarkan oleh Nabi awal abad ke-7, kan tadi saya mengatakan bangsa Arab yang jahiliyah itu kemudian menjadi bangsa yang sukses mimpin peradaban sampai 700 tahun, Pak. Tidak ada bangsa di dunia ini dalam sejarah itu yang memimpin peradaban dunia sampai 700 tahun. Yaitu sampai abad 14 Masehi. Kita bicara Masehi saja. Dari abad ke-7 sampai 14. Ketika puncak-puncak kejayaan Islam abad 11, 12, 13, 14, kira-kira 300 tahun itu, di masa-masa kejayaan Islam,
Itu tokoh-tokoh ulamanya ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Syuhrawardi, ada Al-Ghazali, ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Rushd, yang sekarang buku-bukunya itu masih sangat menggetarkan banget gitu ya, kalau kita baca. Yang mereka debat-debat filsafat yang sangat canggih pada waktu itu. Yang sampai sekarang buku-buku filsafat mereka, ada Tahafutil Falasifah, ada Tahafutit Tahafut, ada Maqasidul Falasifah, dan sebagainya. Buku-buku filsafat yang ditulis dan diperdebatkan di antara ulama-ulama Islam pada waktu itu, sampai sekarang masih dipakai oleh orang Barat ketika orang Barat belajar filsafat. Gitu. Jadi kalau kita ngambil studi filsafat di Barat, itu yang dasar-dasar filsafat yang dibuka itu adalah karangan umat Islam abad ke-11, 12, 13. Pada waktu itu Eropa, itu lagi ngapain pada waktu itu? Ketika ulama-ulama kita debat filsafat luar biasa begitu, berjilid-jilid buku yang dihasilkan. Pada waktu itu Eropa kira-kira nih, dalam bahasa sinikal kira-kira ya, pemimpin-pemimpin Eropa nulis namanya aja belum bisa, kira-kira begitu. Belum ngerti ABCD, kira-kira begitu. Ulama Islam sudah debat filsafat luar biasa. Itulah kira-kira kejayaan dunia Islam. Banyak contoh. Tapi sejak abad 14 atau abad ke-7 Hijriah, 14 Masehi, abad ke-7 Hijriah, kemudian dunia Islam mengalami declining, mengalami penurunan sampai abad 21 sekarang ini. Jadi pernah 7 abad bangkit, 7 abad turun. Ya, berarti ke depan itu adalah siklusnya harus naik kembali, kan kira-kira begitu. Nah, ini bukan kata kita, Quran mengatakan begitu. Al-Imran 140. Silakan di Google kalau sempat. Al-Imran 140, Allah menjanjikan itu. Bunyinya watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidza minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Kata Allah, dan hari menang dan kalah itu selalu kupergilirkan di antara umat manusia. Gitu kira-kira. Jelas banget itu. Tidak ada bangsa yang selamanya menang, sukses, jaya, dan tidak ada bangsa yang selamanya kalah. Kupergilirkan di antara manusia. Jadi relax aja kamu. Memang itu gerbong kereta yang pasti akan lewat, ya, pasti akan jalan. Tinggal kata Allah, wa liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidza minkum syuhada. Persoalannya adalah kalian mau ikut berjuang apa enggak? Ya kan gitu ya. Pada saat situasimu lagi kalah, mau berjuang enggak untuk membela kebenaran sehingga bangsamu atau masyarakatmu yang lagi kalah itu bisa sukses kembali. Kan kira-kira gitu. Saya sering mengumpamakan kebangkitan dunia Islam itu seperti gerbong kereta yang memang sedang mampir di kita. Persoalannya adalah kita mau ikut naik apa enggak? Kira-kira gitu. Ikut naik artinya kita mau ikut kontribusi apa enggak di situ dalam membangkitkan kembali peradaban Islam. Kalau kita ikut naik ya kita menjadi bagian daripada kebangunan peradaban Islam. Tapi kalau tidak ya kereta akan lewat gitu ya. Kita akan di sini-sini saja. Kan gitu kira-kira perumpamaannya. Jadi abad 21 Masehi atau abad 15 Hijriah sebagai abad kebangunan kembali peradaban Islam itu menurut saya sesuatu yang perlu kita bangun kepercayaan itu gitu. Dan kebetulan kita sedang berada di bawah gitu, tapi ke depan kita akan bangkit loh kira-kira gitu. Dan ini tahun-tahun 90-an ketika kita masih di Muhammadiyah dulu banyak sekali ulama yang beraliran seperti itu, Yusuf Qaradawi, ulama internasional maupun ulama Indonesia. Kalau Indonesia ya bangsa kayak Bang Imad yang sering kita undang dulu, siapa lagi? Cak Nur, itu ulama-ulama Indonesia semua berpandangan sama. Ini masa kita menyongsong kebangunan kembali peradaban dunia Islam. Nah, pertanyaan kita Bapak Ibu, maaf Pak Haryono, kita sampai jam berapa? 12 kurang seperempat ya? Oke, ya baik Pak. Nanti diingetin aja kalau saya kebablasan ya. Pertanyaan kita Pak, setelah kita punya background seperti tadi, pertanyaan kita ketika kita bicara abad 21 sebagai the revival of Islamic civilization, kebangkitan kembali dunia Islam, pertanyaan kita mau dimulai dari mana? Kan gitu kira-kira. Kan mesti ada yang pionir dong. Masih ada championnya kalau kita dikerjakan, di Bank Mandiri itu champion. Urusan segala sesuatu dicari championnya siapa gitu. Harus ada champion, harus ada pionirnya dong. Ya kalau kita bicara pionir, yang paling mungkin adalah pusat-pusat umat Islam. Kan kira-kira begitu yang paling mungkin. Tapi ketika kita bicara Timur Tengah sebagai pusat Islam, pusat umat Islam, dan kita bicara Afrika Utara sebagai pusat umat Islam, di samping mempersatukan mereka itu udah susah banget gitu ya, karena mereka terfragmentasi menjadi puluhan negara. Timur Tengah saja ada 17 negara, saya mengatakan. Afrika Utara saja ada 5 negara yang gede-gede gitu ya. Apakah dari sana?
Ternyata tidak. Kita bahkan prihatin karena di sana terjadi Arab Spring yang saya katakan tadi. Dulu mereka mendirikan OKI, mendirikan IDB, sekarang malah saling berseteru. Ya. Nah, maka sambil kita menyadari bahwa kita wajib membangun Indonesia dengan baik, maka kita juga sekaligus membangun kesadaran bahwa kebangkitan peradaban dunia Islam di masa yang akan datang harus kita yang pionir. Kira-kira gitu. Harus kita yang mimpin. Indonesia lah yang paling potensial untuk memimpin kembali kebangkitan peradaban Islam ke depan. Ya. Ini yang saya punya kepedean di sini dan saya ceramah dakwah kemana-mana yang memang intinya membangun kesadaran kayak gini di masyarakat yang senior, kayak di masyarakat yang junior sama saja. Ya, membangun kesadaran, yuk kita jadikan Indonesia sebagai pusat kebangkitan peradaban dunia Islam. Saya kebetulan beberapa waktu terakhir ini kajian bulanan subuh keliling, ya ada di tempat Bapak subuh keliling nggak? Khusus untuk Dewan Masjid di daerah saya itu saya terus yang diundang tuh. Ya, untuk ngisi materi ini. Jadi di kalangan masyarakat saya terus, tapi sekali saya diundang ternyata terus-menerus saya diundang terus karena materinya jadi bersambung gitu kan. Nah, untuk membangun kesadaran bahwa kita Indonesia ini potensial, membangun kepercayaan diri bahwa kita ini potensial untuk memimpin kebangunan kembali peradaban dunia Islam, saya ingin ke depan ini mengajak kita dua aja berpikir ya. Satu, memahami keberislaman kita. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita kan introspeksi dulu kan, SWOT dulu lah kita, strength, weakness-nya dan sebagainya kita kaji dulu. Ya, bisa nggak sih kita? Dan bagaimana kalau ternyata SWOT kita seperti itu, kira-kira ke depannya harus bagaimana? Dan yang kedua, mencontoh Nabi Muhammad yang dilakukan oleh Nabi seperti apa gitu. Mudah-mudahan bisa selesai ya, kira-kira 15 menit lagi ke depan. Tapi kalau nggak selesai, kapan-kapan kita sambung saja. Nah ini, ibu-ibu, masih serius ibu-ibu. Ibu-ibu, ya, ini penting nih ibu-ibu. Walaupun mungkin kita ini udah senior, mungkin nggak terlalu impactful secara pribadi ke kita. Tapi saya nggak pernah putus asa, nggak pernah merasa berkurang semangat saya untuk bicara di hadapan senior, karena bapak ibu sekalian kan punya anak, punya cucu, punya ponakan. Dengan mindset yang terbangun ini, secara langsung atau tidak langsung, kita bisa mempengaruhi keluarga kita untuk berpikir yang sesuai dengan kebutuhan dakwah sekarang, kira-kira gitu. Nah, yuk kita berpikir tentang Indonesia. Bagaimana kita pede bahwa Indonesia ini bisa menjadi pionir kebangunan peradaban Islam ke depan. Ya, pertama kita introspeksi dulu. Kita ini keberagaman kita seperti apa sih Indonesia ini? Gitu. Ini sebetulnya saya lagi-lagi materi saya clear banget ya. Yang kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita renungi keberislaman kita Indonesia, mau nggak marah saya kita akan mengambil kesimpulan bahwa keberislaman kita ini adalah keberislaman yang ABG, kira-kira gitu. Yang relatif masih muda. Saya ambil ini begini aja. Nabi Muhammad wafat itu tahun berapa? 632, ya kan? Jadi awal abad ke-7, ya kan? Menutup abad ke-7, jadi mulai tahun 700-an kira-kira, itu hampir seluruh jazirah Arab sudah konversi ke Islam. Tentu saja tidak 100% lah ya. Tapi hampir seluruh jazirah Arab sudah konversi ke Islam, itu awal abad ke-8, tahun 700 awal. Jadi nggak sampai 100 tahun Nabi wafat, itu Timur Tengah sudah Islam dan kemudian peradaban dunia Islam sudah mulai mendunia setelah Rasulullah wafat. Tahun 710, masih tidak 100 tahun setelah Rasulullah wafat, 710, itu India sebagai pusat agama Hindu dunia, itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Waktu itu, ya ceritanya nih, Khalifah di Damaskus, Bani Umayyah, marah karena pedagang-pedagang Muslim dari Timur Tengah yang berdagang ke Asia sering diganggu oleh oknum-oknum India, kira-kira gitu. Daripada diganggu terus, taklukkan Indianya, kira-kira begitu. Maka India ditaklukkan. Itu tahun 710, Pak. Nabi aja wafat tahun 632, jadi hanya kira-kira 90-80 tahun setelah Rasulullah wafat, India sebagai pusat agama Hindu itu sudah ditaklukkan oleh Islam.
Dan itu berlangsung lama, makanya ada Taj Mahal, ada Patek Puri gitu kan, ada peninggalan-peninggalan umat Islam yang berkuasa di situ pada waktu itu. Itu tahun berapa tadi? 710. Belum sampai 100 tahun setelah Rasulullah wafat. Kita masih ngapain pada waktu itu Indonesia? Kita masih zaman animis, ya. Hindu pun belum kita. Jadi pusat agama Hindu sudah dikuasai, kita pun belum Hindu. Gitu. Kita ini baru serius beragama Hindu setelah Majapahit berdiri. Kapan Majapahit berdiri yang Hindu itu? Majapahit Hindu. Tahun 1293, Pak. Apa saya bisa tulis nggak di sini biar jelas ya? Ini ada, ini Pak ya. Tadi Rasulullah wafat tahun 632. Tahun 710 India ditaklukkan oleh Islam. Kan gitu ya Pak ya? Kemudian 1293 baru Majapahit berdiri. Berarti berapa ratus tahun nih Pak? Setelah pusat agama Hindu sudah ditaklukkan oleh Islam, 500 tahun kemudian, ini kan kira-kira 500 tahun ini, plus minus ya. Artinya, pusatnya aja udah dikuasai oleh umat Islam. Kita baru berhindu 500 tahun kemudian pula gitu. Itu Islam kita. Nenek moyang kita, bukan Islam kita. Berapa lama Majapahit berdiri? Majapahit runtuh itu 1527. Ini pas 234 tahun. Ya, kalau yang ngerokok ngerti nih arti 234-nya. 234 ini runtuh ya, Majapahit. Ini Majapahit jatuh ya. 234 1527 runtuh, baru kemudian di sini pula berarti mulai Raden Fatah berdakwah, kan Raden Fatah. Bersama dengan Wali Songo gitu. Kan jelas tuh 1527 masanya Wali Songo, masanya Raden Fatah. Kan gitu ya Pak ya. Berarti kalau India sudah ya sudah ditaklukkan 710, kita mulai berdakwah Raden Fatah 1527, kalau ke sini selisihnya berapa tahun ini? 800 tahun. 800 tahun. Kalau kita mau bandingkan dengan dakwah Nabi Muhammad, 900 tahun, kira-kira gitu Pak ya. Ya kan, dari tahun 632. Jadi artinya setelah 900 tahun saudara-saudara kita di Timur Tengah dan Afrika Utara itu masuk Islam, kita baru masuk Islam. Jadi hampir 10 abad kita ketinggalan dalam konteks berislam. Kira-kira begitu. Lebih ironis juga ada di sini. 1527, kita baru konversi ke Islam nih pelan-pelan, Nusantara kita. Betul? Dengan Raden Fatah. Kita bicara Nusantara ya. Walaupun sebelumnya sudah ada kerajaan Islam, ada kerajaan Malaka dan sebagainya, ada di Aceh Utara juga ada Samudra Pasai gitu, tapi kerajaan-kerajaan kecil. Nah, ini kita bicara Majapahit itu Nusantara, Pak, sampai ke Thailand kekuasaannya kan gitu ya. Kita bicara yang Nusantara. Ketika 1527 Majapahit runtuh, kita baru mulai berdakwah dengan Raden Fatah dan Wali Songo. Kita tahu, Pak, dunia Islam itu mulai runtuh abad ke-14. Betul tadi saya katakan? Mulai zaman Imam Ghazali sama Ibnu Rus, Ibnu Khaldun dan sebagainya, itu abad 14. Berarti kita ini justru aneh. Abad 14 dunia Islam itu sudah turun. Islam, kita baru masuk Islam. Nah, kira-kira gitu. Jadi artinya 1-2 abad setelah Islam tidak lagi mencorong di dunia, artinya sudah mulai redup, kita baru pelan-pelan konversi ke Islam. Kan begitu kejadiannya. Lebih parah lagi, Pak. Pada saat 1527 pelan-pelan kita konversi ke Islam, Bapak tahu Portugis mulai menjajah Nusantara tahun berapa? Di sini, Pak. 1511. Portugis sudah mulai menguasai Nusantara. Ukurannya apa? Jatuhnya kerajaan Malaka ke tangan Portugis. Yaitu satu kerajaan yang kuat di Indonesia yang kebetulan Muslim. Kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis, maka dianggap sejak saat itu, karena kerajaan terkuat dan kebetulan Islam itu sudah dikuasai oleh Portugis, maka pada waktu itu menjadi ukuran bahwa Nusantara mulai dijajah oleh Portugis secara menusantara, itu 1511. Artinya apa, Pak? Artinya ketika kita mulai dakwah masuk Islam pelan-pelan 1527, 16 tahun sebelumnya kita sudah dalam kondisi dijajah gitu. Dan setelah itu nggak sebentar, berganti penjajah sampai kira-kira 350 tahun, gitu kan?
Walaupun bukan negara, VOC dan sebagainya, oke lah itu bisa diperdebatkan ya. Tapi yang jelas kita sudah dalam dalam okupasi dari bangsa lain atau dari kelompok lain. Itulah yang terjadi. Jadi keberislaman kita tuh relatif masih muda, masih ABG, jauh terlambat dibandingkan saudara-saudara kita yang di Timur Tengah. Ya. Dan keburu kejajah pula. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi pertanyaan saya begini Bapak Ibu. Kalau kita berpikir potensial menjadi pemimpin masa depan, kita menaruh kepercayaan kepada orang yang masih muda apa kepada orang yang sudah tua? Nah, kira-kira begitu. Iya kan? Ya, pantas nggak kita ngomong sama kakek kita yang udah umur 80, 90 gitu, Kong, atau kakek cocok pemimpin masa depan nih kayak gitu kan. Karena kakek udah usia 90. Kakek kita bilang, lu dong, nah, kira-kira gitu. Udah pikiran gue kuburan sama pikiran gue kan gitu ya. Jadi justru membangun kepercayaan diri untuk lebih pantas memimpin masa depan itu adalah yang muda-muda. Nah, kira-kira begitu. Maka Indonesia sebagai bangsa muslim muda, termuda di muka bumi, itu saya membangun keyakinan diri, percaya diri, kita lah yang lebih pantas untuk memimpin masa depan. Nah, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya kita introspeksi lebih dalam yuk, kita pelajari. Kalau kita umpamakan kemudaan keberislaman kita sekarang ini seperti pertumbuhan seorang pribadi, pertumbuhan psikologisnya gitu ya, maka kita ini seperti anak ABG, adolescence kita kira-kira kalau dalam bahasa ininya, masih adolescent period, ya periode masa remaja, kira-kira gitu. Yang orang muda, orang remaja seperti itu memang punya karakter yang positif sama negatif. Nah, SWOT kita ya, kira-kira SWOT kita ya. Apa sih strength and weaknesses kita? Karakter orang muda yang negatif, ya, kita lihat aja anak muda yang negatif apa? Satu, karakternya itu dangkal, ya. Kalau berpikir tuh nggak dalam, gitu, dangkal. Itulah kira-kira keberislaman kita kira-kira sekarang ini. Nah, kedua, orang muda tuh apa? Emosional, gampang percaya hoax, gampang sumbu pendek gitu kan ya. Kalau anak-anak remaja itu gampang diajak tawuran, nah kira-kira gitu lah. Lihat anak-anak SMA dia panas-panasin tawuran, nah kira gitu. Itu hati-hati, kita punya karakter yang kayak begitu. Dan karakter, saya sebut 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Yang menonjol biasanya anak muda itu, karakter negatifnya itu, dengan bahasa yang agak keren gitu, disebutnya cultic. Cultic itu artinya kultus, mudah kultus, Pak. Kalau anak muda itu kalau udah seneng band tertentu, band Korea, misalnya, histeris, udah yang lain kagak enak semua gitu kan. Waktu kita masih muda, kalau udah seneng Kus Plus atau Beatles, udahlah. Bee Gees segala macam gak ada yang enak gitu kan, Panbers nggak enak lah, pokoknya Kus Plus lah. Bagi yang seneng dangdut kalau udah gila sama soneta, udah yang lain kagak enak semua gitu kan. Itu kultus namanya. Yaitu kultusnya anak-anak muda kepada seni gitu ya. Tapi kultusnya dalam beragama apa? Ya gampang terpesona sama mazhab-mazhab tertentu, sama ustadz-ustadz tertentu gitu ya. Baru ngaji aliran tertentu, ini yang paling bener nih ustadz, ini surga ini. Yang lain jahanam semua, kan gitu kira-kira. Yang lain sesat semua. Yang lain bid'ah, yang lain, wah, udah gitulah, kira-kira begitu. Baik terpesona dan terkagum-kagum pada ajaran, maupun terkagum-kagum pada ustadz tertentu. Itulah keberislaman kita, gampang sekali. Baru tuh ngaji, udah umur 40, udah umur 50, baru ngaji. Ketemu pengajian yang, wah dia surga banget lah gitu ya. Ustadznya udah penampilan, udah Timur Tengah banget lah, kira-kira begitu. Nah, itu jelas banget, Pak. Saya dulu tukang ngaji yang kayak begitu soalnya. 30 tahun saya ngaji yang kayak begitu. Semua banyak yang jadi saksi. Pak Didi juga jadi saksi juga. Pak Beni apalagi teman saya kan. Bagaimana dulu radikalnya saya masih muda. Kan gitu Pak Didi. Pak Beni ya. Ini kan satu angkatan saya. Walaupun Pak Beni ini sarjana, masuknya saya sarjana muda gitu. Tapi kita selalu satu geng lah kira-kira gitu. Kalau Pak Didi teman saya di UBM gitu ya. Ya. Pak Parman juga ya, temen di Bapekis segala macam. Kan tau lah, pokoknya saya kalau zaman dulu tuh aliran saya, pokoknya ngaji yang radikal-radikal, rasanya semua saya udah ikutin, kira-kira begitu ya. Gitu zaman dulu. Nah, itulah ciri atau karakter negatif dari orang muda. Tapi sebagai orang muda, sebagai ABG,
juga punya yang positif dong. Justru kita berharap masa depan dipimpin oleh anak muda, karena anak muda punya 3 karakter yang positif. Apa itu? Saya sebut saja yang pertama, energetik. Betul nggak? Anak muda tuh kan diajak itu. Nah, energetiknya dalam beragama, kalau kita lihat bandingkan dengan agama, itu kira-kira semangat beragamanya tinggi. Visinya masih jauh ke depan. Kira-kira begitu, itu anak-anak muda. Kedua, yang positif dari anak muda, apa itu? Rasa ingin tahunya tinggi. Ya kan, coba kita lihat ponakan-ponakan kita. Kalau dia nanya sesuatu, bahkan yang masih kecil-kecil juga, kalau udah ingin tahunya terlalu tinggi. Sebaliknya, orang tua itu biasanya udah merasa cukup dengan ilmunya. Udah susah kita rubah kalau orang tua kan gitu ya. Udah merasa udah benar aja udah kan gitu ya. Kayak gitu, makanya jangan coba-coba merubah keberislaman orang-orang di dunia Timur Tengah sana, udah susah karena mereka sudah merasa Islamnya udah paling benar, udah selesai gitu, atau udah benar Islamnya gitu. Mungkin bukan paling benar tapi udah benar. Tapi keberislaman kita itu masih studiositas tinggi, artinya rasa ingin tahu dan ingin belajar tinggi. Karena itu Pak, benar kalau sering dikatakan bahwa semangat ngajinya orang Indonesia itu luar biasa. Di alumni seperti ini, di kantor, di masjid, di kompleks, di kampus, itu namanya pengajian itu luar biasa gitu. Ustadz-ustadz muda yang cuma hafal 1-2 ayat pun udah jadi ustadz. Pokoknya jamaahnya banyak gitulah kira-kira. Ya, jadi kayak gitu situasi kita. Jadi semangat belajarnya lagi tinggi di Indonesia. Yang ketiga, yang positif dari anak muda, itu adalah mudah menerima yang modern-modern. Belajarnya cepet gitu ya. Kalau anak remaja, kira-kira kita kasih gadget, kita kasih aplikasi, sebentar aja dia udah paham kan gitu ya. Kalau kita yang udah tua-tua belajar aplikasi tertentu, saya belajar AI aja sampai sekarang masih belum, chat GPT segala macam masih belum bisa-bisa gitu kan. Diajarin sama ponakan kita, sama anak kita yang masih baru kemarin gitu kan. Jadi artinya anak muda tuh menerima yang modern-modern tuh lebih cepat, lebih adaptif, lebih reseptif terhadap modernity. Nah kalau kita bandingkan dalam beragama, maka ciri khas orang beragama yang masih muda, keberagaman yang masih muda, itu adalah mudah menerima paham-paham sosial dan keberislaman yang modern. Kira-kira begitu. Kan kalau Bapak bandingkan, kira-kira memikirkan dakwah ini kan ada dua Pak, ada 2 kubu dalam dakwah ini. Ada dakwah yang ngajak kita untuk kembali ke kehidupan 15 abad yang lalu, paham ya Pak ya? Itu semua segala teks-teks yang bagaimana Nabi berbudaya pada waktu itu, kita diajak kembali ke budaya 15 abad yang lalu. Jadi tekstual sebagaimana dinyatakan dalam teks-teks bagaimana Nabi berperilaku dan berkehidupan 15 abad yang lalu. Tapi ada ekstrim lain dalam beragama, yaitu bagaimana kita menafsiri Islam, Quran, hadis dan sebagainya dan sejarah untuk menyiapkan Islam supaya bisa menjawab tantangan sekarang dan ke depan. Kan gitu, Pak. Nah, terserah Bapak mau ngambil yang keberislaman yang mana nih. Ya, biasanya dakwah dan keberislaman yang back to the past, ya kembali ke itu biasanya adalah cara orang tua berpikir. Kita kan sebagai orang tua selalu kalau ngajarin anak, dulu waktu Babe masih kecil begini, kan begitu, ya. Anakku bilang, sekarang zamannya udah berubah, Be, kan gitu kira-kira. Babe selalu nyebutnya waktu Babe masih kecil, udah beda, kira-kira begitu. Itulah yang terjadi. Jadi biasanya keberislaman yang tua, itu ngajak kita untuk back to 15 centuries ago, kira-kira gitu, Pak. Sebaliknya, dakwah-dakwah yang modern, yang futuristik, itu ngajak kita untuk berpikir Islam yang bagaimana sih? Bagaimana sih Islam yang cocok untuk milenial? Bagaimana sih Islam yang cocok untuk menjawab tantangan zaman 100 tahun yang akan datang? Gitu, Pak. Nah, Bapak mau aliran yang mana nih? Gitu ya. Kalau kita menyadari kemudaan kita Indonesia, mestinya kita aliran yang kedua. Karena orang-orang muda itu biasanya reseptif to modernity, lebih mudah untuk menerima kemodernan. Kan gitu kira-kira, Pak ya. Waduh, ternyata sampai sini udah dilihat-lihat dulu saya Pak Aryono. Jadi mau ada tanya jawab pula ya Pak ya? Ya, mau ada tanya jawab juga Pak ya? Gitu. 5 menit lagi. Sip. Jadi nggak ada tanya jawab nih. Beliau nih Pak yang ngatur ya Pak ya, bukan saya. Jadi Pak, kesimpulannya Pak, kesimpulan sederhana nih, orang yang sukses di masa tua selalu ya 90% lah kira-kira karena kesuksesan dia memanage masa muda, betul nggak? Ketika masa muda, masa remaja salah bergaul, itu masa depan runyam.
Umumnya kan begitu, Pak. Bapak-bapak yang sukses di masa tua, itu 90% kemungkinannya adalah karena benar mengelola masa remaja. Gaulnya benar, nahan dirinya benar, keseriusannya belajar dan sebagainya benar, akhirnya masa tuanya jadi sukses. Nah, disinilah kita bangsa Muslim Indonesia. Karena kita masih muda, kita sedang menyongsong masa depan Indonesia dan umat Islam Indonesia. Bisakah kita menjadi pemimpin kebangkitan peradaban dunia masa yang datang? Kita sekarang ini di persimpangan jalan. Kuncinya adalah, bisa nggak kita mengelola masa muda kita sekarang ini? Nah gitu, Pak. Bisa nggak kita mengelola kemudaan kita? Kalau masa muda kita ini kita salurkan, kita kembangkan yang negatif-negatif tadi, beragamanya dangkal terus, gitu kan, nggak mau diajak berpikir mendalam, beragama, giliran ada yang ngajak pikir mendalam, kritis dalam beragama, dianggap aliran baru, aliran sesat, dan sebagainya, mudah sekali menghakimi, gitu kan. Emosionalnya dikembangkan, gitu kan, gampang banget. Hoax, ya, sebarluaskan, viralkan, dapat hoax, viralkan, yang kira-kira bahkan menimbulkan kebencian, menimbulkan permusuhan, itu senang banget disebarluaskan, gitu kan. Dan kemudian haltiknya tadi, kultusnya tadi yang negatif, itu juga dikembang-kembangkan. Pokoknya aliran gue yang paling benar, yang lain salah semua, gitu. Kalau itu yang kita kembangkan, ya wassalam. Kira-kira gitu. Artinya kita akan salah mengelola masa muda kita. Yang kita kembangkan kok yang negatifnya. Sebaliknya, kalau kita mau berhasil sukses, Indonesia menjadi pemimpin kebangkitan peradaban Islam yang akan datang, tingkatkan yang positifnya. Tadi, nomor satu, energetik kita. Jangan kendor dalam beragama. Ya, kalau saya, jangan kendor dalam beragama, terutama, kalau saya nih, terutama beragama yang ngajarin pro pada peradaban. Kira-kira gitu, Pak. Kalau ini kaitannya dengan kajian kita yang lalu, gitu ya, membungkus protein dari Ramadan. Kan di situ, Pak. Jadi saya mengangkat hal-hal dari Ramadan itu yang justru membangun peradaban kita yang sekarang ini lagi terpuruk, kira-kira gitu. Kalau cuma itikaf doang, tapi tidak kita isi itikaf kita itu apa, kalau cuma sholat doang, tarawih tiap malam sampai gitu ya, itu nggak impactful terhadap peradaban. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita kelola studiositas kita tingkatkan ya rasa ingin tahu kita, terus belajar Islam, lebih terbuka dalam beragama, ya. Kita hormati semua aliran, semua mazhab dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita jaga modernitas kita. Jadi kita selalu berpikir kritis, apakah Islam yang bagaimana yang siap untuk menghadapi tantangan sekarang ini dan siap untuk menghadapi zaman di masa yang akan datang, perubahan peradaban di masa yang akan datang. Itulah kira-kira kuncinya. Jadi untuk bisa menjadi sukses menjadi pemimpin peradaban di masa yang akan datang, kita umat Islam Indonesia itu harus menekan sekecil mungkin karakter negatif dari keremajaan kita, dan sebaliknya, mengembangkan karakter positif dari keislaman atau kemudaan kita. Itulah kira-kira. Sementara pasal atau bab berikutnya nih, Pak Aryono dan Pak Kodradi, Bapak-Bapak, Pak Helmi, tentang bagaimana kita mencontoh Nabi, kok bisa Nabi kita menjadi Nabi yang sukses seperti itu, dipuji oleh Weber tadi kan. Saya belum ungkap tuh. Ada seorang sosiolog juga dari dulu ada buku judulnya 100 Most Influential Persons in History, ya Pak ya. 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Ditulis oleh Michael Hart, Pak ya. Itu Michael Hart menempatkan Muhammad sebagai tokoh nomor 1 yang paling berpengaruh dari 100 tokoh. Dia ahli sejarah loh. Dan dia menulis dalam kata pengantarnya begini. My choice of Muhammad to lead the list of 100 most influential persons in history may surprise some readers. Pilihanku untuk menempatkan Muhammad sebagai tokoh nomor 1 di dunia, itu pasti mengagetkan para pembaca, and maybe questioned by others. Dan mungkin dipertanyakan oleh pembaca-pembaca yang lain. Kemudian dia menutup dengan kata-kata, but he was the only man in history. Tapi kenyataannya memang dialah Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah who was supremely successful on both religious levels and secular levels. Yang satu-satunya manusia dalam sejarah yang sukses luar biasa bukan hanya ngajarin agama kepada manusia, tapi ngajarin kita untuk hidup lebih beradab. Pikir gitu, mengajarkan peradaban, sekuler, mengajarkan tentang keduniaan. Sehingga Robert N. Bella, kemudian ada tokoh namanya dulu Stoddard, Pak, Lodrop Stoddard, Pak ya, dulu nulis buku terkenal sekali, New World of Islam. Dia sampai mengatakan dunia modern sekarang ini, dengan peradaban yang sekarang ini, modern ini, dengan PBB membangun human right dan sebagainya, itu semua berhutang kepada Muhammad.
Karena yang mendiktekan tentang human right pertama kali di dunia ini adalah Muhammad SAW. Jadi itulah pujian atau rekognisi dari ahli-ahli non-muslim kepada Nabi kita. Yang kemudian kita sekarang ini dalam kondisi keterpurukan, kondisi kebangkrutan, kita tuh kehilangan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, ada beberapa poin yang kita kehilangan, tapi itu yang tidak sempat kita bahas karena waktunya sudah habis. Nanti pada kesempatan pengajian yang akan datang kita bahas khusus untuk bagaimana kita mencontoh Nabi. Kok bisa ya? Nabi itu bisa merubah bangsa jahiliyah menjadi bangsa yang mimpin peradaban. Saya kira demikian ya, Pak Perdadi. Mohon maaf atas lebih kurangnya, Pak Helmi. Ya, kita tutup dengan mohon maaf kepada hadirin sekalian kalau ada lebih kurangnya, dan atas perhatian semuanya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riono dah pimpin doa. Ada banyak ustadz-ustadz di sini ya.